Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pendengar semuanya. Ya, kembali bersama podcast Telenan Kayu. Tetap bersama saya Dini di Singapura dan Mbak Citra di Jepang. Halo. Kali ini di episode ketiga. Halo Mbak Citra, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Mbak Dini apa kabar? Iya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Mbak? Kayaknya ini ya tentang sebuah permasalahan yang akrab sama kaum Hawa yang sering dikeluhkan gitu ya. Apa tuh Mbak? Kira-kira ini biasanya cewek-cewek ini suka menyimpan banyak hal di pikiran. Kadang malah kebanyakan. Ngerasain nggak sih? Atau yang denger merasakan nggak sih? Kalau kita nih yang berdua ini merasakan juga gitu. Terus efeknya tuh jadinya gara-gara kebanyakan pikiran, efeknya jadi terlalu overwhelmed, jadi overthinking, malah pekerjaan jadi juga, mau ngapain, terus tuh jadi uring-uringan, jadi emosi deh. Nanti yang kena anggota keluarga atau orang-orang sekitar. Sama banget. Jadi di episode sering ya ini Mbak ya. Jadi di episode podcast ketiga kita ini kita pengen ngobrolin solusinya itu yang kalau menyimpan banyak hal di dalam pikiran tuh harus gimana sih supaya ngebantu salah satu solusi yang ngebantu. Jadi salah satu solusinya itu namanya brain dump. Brain dump tuh bahasa Indonesianya apa Mbak Dini? Brain dump bukan berendam ya. Jadi brain dump gitu ya. Apa ya kalau ditranslate mungkin itu brain otak pikiran, dump artinya menuangkan ya. Menuangkan yang ada di pikiran, mengeluarkan. Betul. Jadi tuh menuangkan. Tapi mengeluarkan kemana? Nah, mengeluarkannya tuh kalau brain dump ini biasanya dengan menulis. Terus udah ditulis, pokoknya semua yang di pikiran harus dipindahin kan ya. Jadi harus ditulis, caranya ditulis, terus tuh dikategorikan, terus baru ditentuin prioritas. Terus kemudian di breakdown jadi tugas-tugas yang lebih kecil supaya kita bisa mengerjakan kegiatan hari-hari gitu. Sebenarnya kan keruwetan pikiran ini kita atur tapi di media lain gitu. Supaya kita bisa lebih jernih berpikir. Saya ulangi sambil disimpulkan ya. Tadi berarti intinya adalah menuangkan. Pertama menuangkan, ya, lalu kemudian mengorganisir ya, mengkategorikan, lalu apa tadi? Breakdown dan memecah ya, memecah jadi step yang kecil-kecil gitu ya Mbak ya? Ya betul, supaya bisa dikerjain. Ya. Kan ada tuh quote-nya namanya David Allen, dia salah satu ahli produktivitas lah tentang get things done-nya. Dia bilang your mind is for having ideas, not holding them. Jadi ya kalau kita terlalu menyimpan banyak hal itu juga kan ini. Jadi supaya kita pindahin lah. Bener ya. Jadi maksudnya tuh pikiran kita itu harusnya dipakai untuk menghasilkan ide-ide, tapi bukan menyimpan saja. Benar. Jadi sebenarnya untuk supaya kita bisa move on ke ide berikutnya yang ada di dalam dituangkan dulu, dikerjakan, baru bisa ini ya. Hal-hal baru lagi. Terus cara nulisnya gimana sih gitu? Pasti. Nah, kalau cara nulisnya ya, kalau saya sih sebetulnya lebih sering ini ya. Saya sekarang pakai planner, pakai bullet journal. Jadi brain dump ini saya punya satu bagian khusus yang saya kasih judul buat brain dump gitu ya. Brain dump. Di situ tulis yang besar, yang campur aduk gitu ya istilahnya, yang campur aduk. Terus nanti berikutnya
saya punya list-list yang lain, punya collection lain di bullet journal saya untuk mendetailkan poin-poinnya dari apa ya istilahnya, dari pekerjaan-pekerjaan yang besar yang butuh beberapa langkah gitu. Tapi kayaknya nanti kita cerita lebih banyak lagi. Insya Allah. Oke. Kalau ada yang penasaran, mungkin bisa nanti tunggu aja pembahasan yang lebih dalam. Betul. Kenapa sih? Mungkin banyak yang bakal nanya, kenapa sih harus ditulis gitu? Kan boleh diomongin atau boleh curhat sama temen kalau kepenuhan pikiran ya. Kenapa gitu? Kenapa harus ditulis? Gitu? Nah, kalau menurut saya sih memang ada orang-orang yang lebih lega untuk mengatakan ya, istilahnya nyeritain sama orang tentang masalahnya, tentang keruwetan pikirannya gitu ya, supaya plong gitu. Dan memang ada juga teman-teman yang bilang, biasanya sih setelah ngobrol tuh kadang-kadang malah ketemu jawabannya yang dicari-cari gitu ya, ketemu solusinya sendiri gitu. Memang betul sih, jadi mungkin tipe orang beda-beda ya, cuman yang saya rasain sih nulis ini lebih apa ya Mbak, lebih memudahkan untuk diingat. Jadi memudahkan untuk diingat kerjaan kita tuh apa aja sih gitu ya, yang harus diselesaikan tuh apa saja gitu. Pertama udah diingat, kedua kalau buat saya itu lebih mudah untuk dieksekusi karena kan tadi ada tahap memecah-mecah ya, jadi lebih kecil gitu. Ya, betul. Itu ngebantu banget buat saya. Jadi yang kalau awalnya ini mulainya dari mana sih? Tapi kalau setelah kecil-kecil dipecahkan, saya jadi bisa melihat bahwa sebenarnya tidak sesulit itu untuk melanjutkan pekerjaan itu gitu istilahnya ya. Jadi kita bisa menemukan solusi dan ya solusinya itu bisa kita ingat ya. Maksudnya kita jadi nggak jadi masalahnya nggak berulang-berulang lagi gitu kan. Jadi kita ini pola masalahnya itu begini, berarti saya harus menemukan solusinya begini gitu. Jadi ini nih, maaf aku motong. Beberapa teman yang menggunakan metode brain dump ini untuk ini ya, bisa untuk membantu manajemen emosi. Nah, itu ini juga bisa ngebantu mereka ini nih Mbak, tadi yang Mbak Cita bilang menemukan pola gitu. Jadi tiap kali mereka menuangkan misalnya lagi kesel hari ini, terus mereka tulis, mereka kadang-kadang berusaha mengenali ini tadi kenapa ya triggernya gitu ya. Nah, terus pada saat kejadian lagi, terus berusaha ditulis lagi, lama-lama mereka akan melihat dulu nih kayak gini juga nih gitu. Betul. Jadi mengenali pola pola jadi trigger emosi. Jadi bisa kita menemukan solusi gitu ya. Sebenarnya kan ujungnya itu yang penting solusi ya. Halo Sena. Dan bisa dicegah gitu ya. Nah ini kan bentuk brain dump tuh sebenarnya banyak ya. Jadi kalau yang kan banyak nih macam. Sebenarnya ada dua sih ya, yang selama ini saya dan yang udah biasa sama Mbak Dini yang biasa ngerjain, ya namanya juga ibu-ibu ya, kalau terlalu semua numpuk di kepala tuh jadi pokoknya gitu deh ya, tahulah pasti yang dengerin merasakan hal yang sama. Jadi untuk bentuknya tuh ya kita yang penting udah ngeluarin aja, yang penting ditulis. Kalau lagi pusing, yang penting semua hal yang di kepala dikeluarin. Bentuknya boleh mau gimana pun, yang penting ditulis. Tapi ada juga yang itu bentuknya bisa journaling, bisa buku harian, pasti udah tahu lah ya. Bisa menulis gitu, atau bisa juga menulis. Kalau saya itu ada buku marah gitu, namanya buku marah. Jadi semua kemarahan ditulis, jadi semua kesel. Nah, ada juga yang buku bersyukur. Sebenarnya hal itu tuh supaya kita juga ada kaitan sama manajemen emosi ya. Jadi hal-hal yang kemarahan tadi tuh kalau kita mensyukuri sesuatu kan akan
Tapi ada juga yang bentuk brain dump-nya yang lebih udah setelah itu ada yang lebih advance gitu kan. Tahap berikutnya Yang ya gimana Mbak Mbak ya. Dini Jadi tuh? Betul. yang Kalau tahap sudah berikutnya nuangin, yang tidak sekedar menuangkan, tapi kemudian mulai menata isi brain dump tadi ya. Biasanya diatur-atur. Jadi bentuknya bisa jadi seperti tadi yang saya sebutkan, kayak kalau brain dump yang untuk mengenali trigger emosi, biasanya kan mulai dilihat polanya seperti apa. Biasanya suka berpotensi emosi itu pada saat apa, misalnya nih pada saat buru-buru. Kalau saya ya pada saat buru-buru, pada saat lapar, pada saat buru-buru lapar, capek gitu. Terus kalau brain dump yang satu lagi yang tentang semua tanggungan pekerjaan yang mesti diselesaikan gitu kan. Kalau saya sih ini jadi lupa. Oke. Jadi setelah menuangkan, setelah ditulis tuh satu-satu gitu ya, dibikin daftar panjang gitu, tulis aja semuanya. Lalu saya coba ini memilah prioritasnya, mengkategorikan, kayak misalnya mana yang duluan, mana yang ada deadline, mana yang ditungguin orang nih sebelum proses berikutnya, misalnya kayak gitu. Jadi dikategorikan, lalu kemudian yaitu level berikutnya adalah setelah dikategorikan, biasanya saya lihat-lihat lagi poin mana yang sebenarnya bisa di breakdown gitu. Karena kadang-kadang misalnya ya kita nulis ini contoh yang saya harus submit assignment online anak saya gitu ya. Itu berhari-hari di jurnal saya tulis tuh item itu, tapi saya tulis sebagai satu poin saja. Akhirnya saya tunda terus, Mbak, gitu. Jadi pindah di migrate lagi ke hari berikutnya, migrate lagi hari berikutnya gitu kan. Terus setelah saya analisa, ini nih kayaknya kenapa nggak dikerjain, karena dia membutuhkan beberapa step. Langkah. Ya, betul. Karena waktu itu saya males mulainya, karena saya tahu saya ini mesti nyariin dulu kertas-kertasnya di mana aja, karena udah nyebar gitu ya. Betul. Jadi setelah dipecah-pecah lagi nih, mesti nyari kertasnya dulu pertama, kedua mesti cek ada yang hilang atau enggak, ada yang mesti di print ulang atau tidak, kayak gitu. Betul. Nah itu baru lebih kebayang apa yang mesti dikerjain lagi. Karena stepnya jadi lebih kecil gitu. Yang betul. Sama gitu. Itu yang dirasain. Nah, sekarang mau cerita coba. Saya jadi penasaran. Saya mau tanya Mbak Citra tentang itu tadi. Buku marah itu gimana sih, Mbak? Jadi itu saya tuh sebelum menikah kembali, saya tuh dikasih tahu teman. Jadi pernikahan tuh kan perlu kerja keras, nggak hanya senang-senang aja. Berarti sudah lama ya bikinnya, Mbak ya? Sebelum nikah udah, iya betul sebelum kenal aktivitas dan lain-lain. Jadi kata teman saya mungkin insya Allah dia dengerin juga ya, dia bilang saya itu waktu menikah punya 2 buku marah dan buku bahagia. Jadi kalau ketika bahagia dalam pernikahan saya tulis, katanya ya itu sebagai tanda syukur, dan buku marah ketika kesel banget gitu ya di dalam pernikahan. Ya kadang kita juga kan ya kesel ya, namanya manusiawi ya. Nah saya coba itu sebelum kenal bullet journal dan brain dump itu, saya nulis itu buku kesel. Nah di buku kesel itu sebenarnya ternyata itu brain dump itu ternyata gitu ya kan. Saya tuangin awalnya sih, saya yang penting ketika kesel udah saya keluarin dulu, ketika marahnya reda barulah kita bicara ya sama pasangan. Itu menurut saya, karena kalau kita dalam kondisi kesel langsung bicara, takutnya kita menyakiti hati orang ya, dan kadang orang kalau sudah sakit hati kan ya kita belajar untuk menjaga perasaan orang lain gitu. Terus betul. Tapi setelah udah selesai menuangkan kerutan itu,
kok tiap bulan rasanya kok marah terus ya gitu kan, gitu ya. Kok kayaknya marahnya sama gitu kan. Ya akhirnya saya coba, kalau saya mengorganisirnya tadi, jadi saya coba setelah menghilangkan kerutan, saya coba mengkategorikan nih, tapi caranya menulis tapi dengan mind map. Mind map apa? Gimana caranya, Mbak? Mind map itu dengan memetakan lah ya, pakai panah-panah dan ini. Jadi saya marah sama siapa? Saya mind map. Marahnya kenapa? Oh, kenapanya ini, gara-gara ini. Yang tadinya hal sepele marahnya itu, misalnya mungkin naruh anduk lah atau lupa apalah gitu kan. Ternyata pas saya telusuri, kok naruh anduk aja marah gitu kan. Jadi saya telusuri penyebab marahnya. Jadi ternyata jadi mungkin ada hal yang saya pendem, nggak saya sampaikan gitu kan gitu. Ternyata sumber marahnya gitu. Ternyata ketika setiap kali kesel, saya bikin mind map tuh. Ternyata saya menemukan pola bahwa asal usul marahnya itu satu hal itu gitu sebenarnya. Jadi setiap marah itu ternyata itu satu hal itu gitu. Jadi memang akhirnya saya tahu solusinya kan, karena marahnya cuma satu sebenarnya gitu. Cuman karena dipendam dan tidak tersampaikan, jadi hal-hal lain tuh jadi pemicu gitu kan gitu. Terus akhirnya kalau ada solusinya ya kita solusikan. Tapi kalau ternyata hal itu tuh sebenarnya namanya juga masalah karakter orang yang berbeda ya, dan kondisi yang berbeda, apakah saya harus menerima? Nah gitu, akhirnya solusinya kan jadi tahu apakah diselesaikan, apakah saya terima aja karena kita manusia berbeda gitu kan, bisa juga gitu. Jadi setelah setelah mengetahui braindump yang ada di bullet journal, jadi kita lagi-lagi ngobrolin bullet journal pasti biar pada penasaran yang denger ya. Saya jadi kalau itu kan marah yang besar sebenarnya, buku marah saya itu marah yang besar. Nah, ternyata saya menulis marah-marah kecil nih di bullet journal. Ternyata polanya sama, saya menemukan pola lain, yaitu tadi seperti Mbak Dini yang kalau saya lapar, kalau saya ada deadline dengan orang lain, jadi saya morang-maring gitu ya, uring-uringan biasanya. Jadi kena marah. Jadi ketika saya polakan hanya mungkin paling lama tuh 3 bulan saya polakan. Saya punya braindump di bullet journal. Ternyata polanya sama, penyebabnya tuh cuma 5 hal itulah gitu ya, kayak 5 hal. Jadi ketika 5 hal itu akhirnya, ketika akhirnya 5 hal itu datang ke saya sudah siap gitu. Akhirnya gitu. Ketika 5 hal itu preventif ya Mbak ya? Jadi preventif, akibatnya saat ini sih ya, yang saat ini saya jalani, saya sudah sangat berkurang menulis buku marah, bahkan hampir sebulan tuh belum tentu ada buku saya nulis di buku marah, dan di collection braindump saya tuh udah enggak lagi saya nulis collection. Bukannya, ya kalau marah sih manusiawi ya, tapi saya sudah tahu bagaimana saya mempreventif tadi. Saya sudah tahu gitu. Jadi level menahan level menghadapi mengantisipasinya sudah mungkin sudah ya gitu. Itu sih ya, mungkin ya selalu ya kita manusiawi ada marah, cuman cara dan itu bikin seneng ya. Mudahan teman-teman bisa punya metode braindumpnya bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Masya Allah, maaf. Kalau Mbak beneran loh, baru tahu deh masalah sampai pakai metode mind map itu tuh keren banget. Karena sebenarnya nggak sengaja sih saya bikinnya, karena saya tuh penasaran juga sih, penasaran saya capek karena saking marah kan, capek nulis ya. Capek nulis, jadi akhirnya coba dah di mind map aja, soalnya kesel. Jadi suka kadang ya kalau lagi saya sebenarnya berusaha buka ya, kan kita lagi kesel pengen buka, saya kira saya bakal emosinya saya malah ketawa gitu, kok gini aja bikin marah gitu, akhirnya kan gitu ya kita. Jadi itu jadi belajar buat diri sendiri sih, belajar memperbaiki diri ya kan. Benar. Mudah-mudahan bisa berbagi sama yang lain gitu. Terus kalau Mbak Dini gimana nih pengalamannya? Kalau itu sih saya lebih ke emosi ya, kalau braindump saya lebih ke emosi. Ya. Tadi sebenarnya udah cerita dikit ya. Kalau saya tuh lebih pada memang sudah agak lama tuh saya merasa sebagai orang yang kebanyakan mikir. Gitu. Dan itu pernah diakui oleh suami juga gitu, maksudnya kamu nih kayaknya kebanyakan mikir deh.
Jadi maksudnya ini cerita dikit ya. Saya pernah pada tahun berapa ya itu? Tahun berapa ya? Itu belum kenal bullet journal juga sih. Belum kenal Brandam. Cuman saya tuh pernah saking penuhnya kepala sampai pada saat hari ulang tahun saya, ya, bayangkan hari ulang tahun saya. Terus saat suami mengucapkan selamat, terus dia tanya, kamu pengen apa, gitu kan? Terus tiba-tiba saya itu langsung breakdown dan langsung nangis kan sampai nggak tahu sebagainya. Kepenuhan. Ya Allah. Tuhan gitu kan. Terus waktu itu suami itu sampai bingung, aku salah apa? Salah apa deh? Saya bilang nggak ada kenapa sih gitu. Cuma maksudnya kayaknya itu kepenuhan antara yang dipikirin banyak, yang mau dikerjain banyak, ada perasaan bersalah juga karena merasa kurang mampu membagi waktu dan segala macam. Itu jadinya terakumulasi lah kayak gitu. Betul. Gitu maksudnya ya gitu, efek kebanyakan pikiran tuh bisa sampai ke situ gitu saya tuh. Dan saat itu tuh suami tuh sampai bilang gini, kamu kebanyakan kegiatan nggak di luar? Padahal ini biasanya gitu ya, suami itu pasti, wah kalau kayak gini bisa dilarang nanti kita, sedangkan kita seneng ya. Waktu itu memang saya lagi sudah lagi jadi pengurus. Gitu. Jadi memang saat itu sempat sampai suami meminta slowing down, mengurangi frekuensi kegiatan di luar karena dia melihat kayaknya saya kebanyakan pikiran gitu kan. Betul. Gitu. Terus makanya pada saat mulai kenal Brandam itu saya lebih pada ini Mbak, menuangkan yang perlu dikerjain. Nah biasanya triggernya nih, ini makasih sama menti saya karena ini karena cerita dia saya jadi mempolakan, oh ya triggernya adalah pada saat saya merasa bingung mau memulai dari mana. Gitu. Jadi kalau tiap kali mulai stres dan ini bingung mau ngapain duluan, nah itu salah satu pertanda buat saya. Ini kayaknya perlu dituangkan dulu gitu kan. Perlu dituangkan dulu gitu. Nah, jadi biasanya yang saya cerita ya, jadi di bullet journal saya ada collection khusus untuk Brandam. Itu biasanya saya cuma tulis pakai nomor aja sih gitu, punya apa saja yang perlu harus dikerjakan dan yang mau dikerjakan gitu. Karena kadang-kadang saya maunya juga banyak. Sekarang saya sudah coba pada saat menulis itu saya langsung kategorikan ini bukan prioritas, tapi bukan. Jadi ada satu yang bagian me untuk personal, maksudnya yang buat saya gitu ya. Ada yang satu lagi bagian family. Jadi untuk urusan rumah dan anak-anak. Ada satu lagi yang bagian istilahnya beyond itu jadi luar, biasanya itu aktivitas di luar, terus di komunitas, kelas-kelas lain, nah semacam itu. Jadi saya udah pecahin plan gitu. Langsung kategori ya. Betul. Langsung kategori. Terus jadi saya bisa ngelihat ini ada yang kebanyakan enggak, ada yang bisa ditunda atau enggak gitu. Berarti sudah memilih prioritas nih mana yang betul. Biasanya setelah dibesarkan gitu, saya jadi lebih bisa milih misalnya nih, oke, pokoknya bulan ini satu aja yang dari kategori personal, satu aja yang dari kategori family dulu gitu ya. Jadi biar nggak kemaruk gitu. Jadi kita juga jadi bisa fokus ya. Kadang kan kalau kebanyakan pikiran tuh kita jadi bingung mau dari mana, terus hilang fokus. Betul. Ketika mengerjakan sesuatu malah kepikiran mana gitu ya. Nah, jadi dengan ini jadi oke, satu ini dulu gitu deh, yang lain tuh kan udah bisa ada tempatnya gitu ya. Nah, betul. Jadi yang lain tuh yang masih dibayangkan itu setidaknya sudah tertuang di situ gitu. Kita nanti misalnya bulan depan kita bisa lihat lagi listnya. Oke, yang ini 1, 2, 3 selesai. Kita bisa lanjut ke 4, 5, 6 misalnya seperti itu. Nah, itu kan yang di Brandamnya. Baru setelah itu misalnya saya pilih 1 atau 2 ya gitu, terus itu yang saya pecah-pecah lagi Mbak di bagian lain gitu.
dipecah-pecah jadi step yang kecil-kecil. Seperti itu. Baru juga setelah Jadi kalau misalnya kita ngerjain yang kecil-kecil tadi, ketika udah selesai, jadi kita juga ada semangat ya. Jadi kayak semangat. Walaupun soalnya ada yang bisa dicentang. Ya, betul. Jadi kalau udah dicentang tuh semangat. Jadi ada progres lah ya kita tiap hari tuh. Nggak menunda jadinya ya. Nggak menunda, jadi mengurangi menunda pekerjaan. Soalnya banyak banget manfaatnya ya. Kalau kerjaan kita tuh masih cuman kita tulis dalam judul besarnya, itu kan nggak dicentang-centang karena nggak kelar-kelar gitu ya. Dan sebenarnya nggak tahu dari mana juga mulainya gitu kadang. Betul. Ya gitu. Dan nambahin dikit. Jadi tadi yang hasil breakdown itulah yang biasanya saya pakai, Mbak, buat mengisi kembali to-do list saya yang mingguan atau hariannya. To-do list itu gitu. benar-benar yang udah langkah yang udah dipecah banget gitu ya. Kayak gitu. Nah itu kalau versi saya seperti itu. Saya kadang juga ya itu masalah saya, to-do list saya terlalu banyak dan akibatnya overwhelm lagi gitu. Mestinya harus dipisah gitu ya, di braindump dulu baru yang to-do list. Karena kalau to-do listnya kelihatan ini achievable tuh lebih enak ya, lebih percaya diri untuk hari ini. Iya, betul. Sebenarnya saya tuh nyontoh Mbak Citra loh yang masalah membagikan kategori ABC. Ya itu imannya naik turun. Kadang ini rasanya tuh ini jadi curhat ya ibu-ibu ya. Kadang ya tetap ya konsistensi itu juga perlu ya. Nanti mungkin kita akan bahas bagaimana supaya konsisten ya. Ini yang penting ini bagaimana menuangkan. Pula kategori ABC-nya apalagi itu juga itu beda cerita. Apa sih itu? Wah, ini pokoknya supaya ibu-ibu supaya kadang gini ya, kita lagi ngerjain apa, pikirannya kemana, ya itu kalau kebanyakan pikiran gitu, lagi ngobrol sama siapa, tiba-tiba inget apa gitu kan, jadi gimana gitu. Nah dengan braindump ini diharapkan ketika kita melakukan sesuatu ya udah fokus itu, karena hasilnya tuh akan lebih maksimal ya. Hasilnya dengan waktu yang singkat misalnya, menurut saya dengan fokus hasilnya akan lebih maksimal, akan dapat banyak lah gitu. Dan pada saat kita ngerjain tuh kita lebih tenang karena kita tahu tanggungan kita yang lain tuh kita udah tulisin gitu loh. Insya Allah nggak lupa gitu kan. Dan akan dikerjakan gitu. Kalau hanya di kepala tuh, kalau hanya di kepala tuh kayak puzzle yang ketika kita nuangin puzzle itu tuh ada betul, yang nggak tahu kapan gitu kan. Yang penting ditulis dulu. Iya. Terus tuh, kita ngobrolin apa lagi ya? Kayaknya mungkin sekitar itu aja ya. Apalagi ya, Mbak? Betul. Mungkin ini aja kali ya, terakhir kali mungkin teman-teman yang dengerin dan yang nonton mungkin bisa nyoba bikin bentuk braindump versi kalian sendiri, versi ibu-ibu, versi cewek-cewek, versi kalian sendiri yang dengerin, cobain menuangkan kerutan pikiran dan emosi dinulis gitu. Terus gimana sih pengalaman dan perasaannya, coba ceritain sama kami di kolom komentar. Mudahan kita juga pengen belajar kan ya bareng-bareng. Tuh coba-coba kita dia langsung dicoba gitu. Dan terus share sama kita metode lain ya. Ya, betul. Ada cara lain membraindump apa lagi sih yang bisa gitu kan. Ya, betul gitu. Iya, wah asik banget. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Amin, iya. Betul. Apalagi nih, kayaknya kali ini kita sudahi dulu sekarang. Oke, siap. Terima kasih untuk semuanya yang ikut hadir di sini. Semua. Insya Allah sampai jumpa lagi bersama kami di episode berikutnya.